Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat sore, selamat pagi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Ini suatu anugerah, suatu kemenangan bagi kita semuanya. Pada saat ini kita minggu yang pertama di bulan Maret ya, tanggal 1, tidak terasa ya. Bersama Tuhan kita lewati apapun yang terjadi, kita lewati bersama Tuhan. Jadi saat ini menghadapi perjamuan kudus, kita minta pada Tuhan, minta mujizat, minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucapkan syukur terima kasih, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Pada jam sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Tuhan, menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah saat ini Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan akan pertolongan-Mu selalu, penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kalau kami melihat keadaan dunia semakin hari semakin susah, biarlah bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan akan saudara kami ya Tuhan Yesus, yang masih di dalam perjalanan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat, untuk kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan, hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Apabila masih ada kuasa Engkau, kami tolak, kami hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menguasai setiap kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, para hamba-Mu, juga anak-anak Tuhan ya, yang mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat kami, memberkati kami, biar Kau berkarya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah pada jam sore hari ini, dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Setiamu nyata
hidup ini Tuhan, tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami yakin Tuhan, Engkau ada di setiap kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Sungguh Tuhan, tanpa-Mu kami tidak berdaya. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus pasti menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berhasil mengucapkan syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Sekali berkati Tuhan kita. Haleluya. Tuhan saja Maha Besar, yang sungguh besar, yang amat besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Raja segala raja, yang tak akan tergoyah, yang tak akan tergoyah, yang tak akan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus namanya Raja. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, tak akan tergoyahkan, dia tak akan tergoyahkan, dia tak akan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Yesus namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus namanya
Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hanya dengan darah-Mu Tuhan, Engkau telah tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Tuhan, Kau rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih. Akulah milik-Mu Tuhan. Darah-Mu, Kau tebus
bangga punya Allah seperti ini. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kembali kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati yang rindu, haus akan kebenaran firman, sehingga benih firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berangkat, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Sekarang kembali ya saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. 2 minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, sedikit saya akan mereview. Saya menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan dengan judul kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Ya, artinya kasih Allah yang tidak pernah berhenti, kasih Allah yang tidak pernah terputus, kasih Allah yang tidak pernah menyerah atas hidup manusia. Ditandai apa? Ditandai dengan Allah memanggil dan menuntun umatnya. Seperti contoh Abraham, dipanggil, dipilih jadi umat Tuhan, dituntun langkah demi langkah. Lalu kemudian kasih Allah itu mengampuni. Kalau umatnya jatuh, diampuni. Bukan cuma dipanggil, bukan cuma dituntun, tapi kalau jatuh, kasih Allah itu kasih yang mengampuni. Seperti Daud berzina dengan Betseba, Tuhan mengampuni. Kemudian kasih Allah itu kasih yang mengejar. Kalau umatnya lari dari panggilan Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan, Tuhan sayang, Tuhan cinta, dikejar supaya Pak kembali ke jalan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yunus, lari dari panggilan Tuhan, lari dari kehendak Tuhan, disuruh ke Niniwe, tapi malah pergi ke arah yang sebaliknya. Tuhan kejar, ya, sampai Yunus harus dilempar ke laut, masuk ke perut ikan, dan kemudian atas penentuan Tuhan, Yunus dimuntahkan ke daratan Niniwe. Dikejar, itu kasih Allah yang mengejar. Berikutnya kasih Allah yang memulihkan. Nah, ini yang akan kita belajar saja. Kasih Allah yang memulihkan itu seperti yang dialami oleh Petrus. Ya, Tuhan pulihkan hidup Petrus dari seorang pecundang. Mengapa saya katakan pecundang? Bagaimana tidak? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bukan sekali menyangkal, sampai 3 kali. Yang pertama cuma menyangkal. Yang kedua bukan hanya menyangkal, tapi menyangkal disertai dengan bersumpah. Dan yang ketiga bukan cuma menyangkal dan bersumpah. Yang ketiga menyangkal disertai dengan bersumpah dan mengutuk. Wow, dosa yang besar, sungguh berani. Padahal Petrus ini murid Tuhan Yesus, bahkan murid inti. Karena 3 murid inti Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi berani berkata, aku tidak kenal. Yang kedua, aku tidak kenal, disertai dengan sumpah, swear, aku tidak kenal. Yang ketiga bukan cuma aku tidak kenal, sumpah dan mengutuk. Supaya meyakinkan kalau Petrus benar-benar tidak kenal Tuhan Yesus. Padahal murid inti. Dosa Petrus, dosa yang besar. Tidak lebih kecil dari Yudas Iskariot. Banyak orang berpikir, dosanya yang lebih besar itu Yudas Iskariot. Enggak, di mata Tuhan sama. Ya, karena yang satu menjual, yang satu menyangkal. Bahkan menyangkal dengan bersumpah, dan mengutuk. Itu dilakukan Petrus. Dosanya besar. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Sama-sama besar di mata Tuhan dosanya. Tapi bedanya setelah berdosa, apa yang dilakukan? Itu yang penting.
Petrus menyesal, sadar menyesal, bertobat, Tuhan pulihkan. Yudas menyesal tapi tidak bertobat, dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu perbedaan yang sangat menyolok, fatal. Dosanya sama-sama besar, tapi setelah berdosa, tindakan mereka berdua jauh berbeda. Dan yang terakhir, kasih Allah itu kasih yang mengubahkan. Seperti Paulus, seorang Saulus, penganiaya jemaat, mengejar-ngejar dan menangkap pengikut Tuhan Yesus untuk disiksa, dimasukkan penjara. Tuhan tangkap, Tuhan ubahkan, terjadi transformasi dalam hidup Saulus. Namanya diubah menjadi Paulus, bahkan dia jadi rasul untuk orang yang tidak bersunat, menulis banyak di dalam kitab perjanjian baru, ya. Dan Tuhan pakai Paulus luar biasa, hidupnya berubah karena kasih Tuhan yang menangkap Saulus menjadi Paulus, ya. Nah, fokus kita pada hari ini adalah belajar tentang kasih Allah yang memulihkan. Ini saya cuma review sedikit ya, 2 minggu yang lalu, tentang salah satu kasih yang kita sudah belajar di 2 minggu yang lalu, yaitu kasih Allah yang memulihkan yang dialami oleh Petrus. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Nah, kita akan belajar tentang ayat-ayat ini, ya. Sungguh satu hal yang menarik waktu saya belajar lebih jauh, ternyata ada hal yang indah di dalam ayat-ayat yang baru kita baca. Sebelum saya masuk ke pembelajaran di ayat ini, saya juga mau mengingatkan 2 minggu yang lalu, ya. Bicara tentang kasih, ada 4 jenis kasih. Masih ingat Bapak Ibu? Kasih yang mutu atau kualitasnya paling rendah itu kasih apa? Eros. Betul. Ya, kasih secara fisik, wah, ganteng, ayu, atau apalah, secara fisik itu kasih eros. Kasih yang mutu kualitasnya paling rendah. Nah, yang kedua, setelah kasih eros, mutunya lebih baik dari kasih eros. Kasih apa, Su? Kasih filia, pilih atau pilia. Itu kasih persahabatan. Ya, bukan cuma teman tapi sahabat. Ya. Lalu naik kasih yang lebih mutu kualitasnya lebih baik, kasih apa? Storge. Kasih orang tua kepada anak. Ya, pasti orang tua yang normal itu sayang kepada anak-anaknya. Bahkan mereka rela berkorban buat anak-anaknya. Itu storge. Dan kasih yang paling tertinggi mutu kualitasnya adalah kasih agape. Nah, di ayat-ayat yang baru kita baca, kata kasih itu ternyata digunakan untuk menggunakan 2 kata dalam bahasa asing. Ya, karena di Alkitab kita ini memang bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu baca tadi bersama saya, kata mengasihi itu sama. Tuhan Yesus bertanya, mulai pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga selalu menggunakan kata mengasihi. Petrus menjawab dari jawaban pertama sampai jawaban ketiga selalu pakai perkataan mengasihi. Sama kan? Tidak ada bedanya kan?
Tapi ternyata di dalam bahasa asli, saya nggak ngajak belajar bahasa asli terlalu mendalam, cuma saya tunjukkan perbedaannya saja untuk kita bisa menarik pembelajaran. Dalam bahasa asli ternyata 3 kali pertanyaan yang Tuhan Yesus berikan itu tidak sama persis. Tidak sama persis. Ada perbedaan kata kasih yang digunakan. Nah, ini yang saya mau ngajar Bapak Ibu Saudara dan saya belajar. Ada apakah gerangan? Mengapa Tuhan Yesus menanyakan apakah kamu mengasihi? Itu ternyata memakai kata yang berbeda dalam bahasa asli. Tidak sama dengan bahasa Indonesia, tidak sama. Kalau Indonesia Bapak Ibu baca ya sama semua. Ternyata dalam bahasa asli, bahasa Yunani tidak sama. Nah, ini yang kita akan belajar. Ya, ingat dalam ayat-ayat yang baru kita baca itu adalah ayat perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan, lalu Tuhan bangkit. Nah, ketika Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Salah satunya adalah di kisah ini. Tuhan Yesus menampakkan di tepi danau Tiberias. Ya, yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu. Petrus lagi sama-sama teman-temannya, ya, Yohanes dan kawan-kawan, kalau nggak salah Yohanes, Thomas, lalu kemudian Nathanael dan beberapa orang lain lagi di tengah danau, ya, untuk mencari ikan. Karena ingat pekerjaan mereka ini nelayan, ya. Tapi semalaman mereka mencari ikan dan dapat hasil. Pagi harinya Tuhan Yesus di tepi danau. Tuhan bertanya, ya, mungkin agak berteriak gitu ya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Jawab para murid itu ya, tapi murid-murid waktu itu tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus, tidak tahu. Tidak ada, kami tidak menangkap hasil, nihil, kosong. Padahal sudah berusaha sekian lamanya, tapi tidak ada hasil. Lalu Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalan, kalau nggak salah di sisi atau sebelah kanan dari perahu. Ketika jalan ditebarkan, mereka taat, wah, mereka bisa menangkap ikan. Sekali lagi, ini mujizat. Karena apa? Hari sudah mulai terang, matahari sudah mulai keluar. Kalau hari terang itu biasanya ikan malah masuk ke dalam atau mendekati dasar dari danau. Karena apa? Permukaan mulai panas, permukaan air. Malam itu ikannya di atas permukaan karena dingin. Malam saja gagal lah, ini kok mau menjelang pagi menjelang menuju ke siang, kok malah disuruh menebarkan jala secara manusia? Tidak mungkin, pasti tidak akan ada hasil. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Mereka bisa menangkap ikan dalam jumlah, kalau nggak salah 153 ekor. Wah, luar biasa. Nah, ketika mereka bisa menangkap ikan dalam jumlah sekian banyaknya setelah sebelumnya gagal, ya, lalu murid yang dikasih Tuhan itu si Yohanes berkata, lu, itu yang ngomong sama kita itu guru, Tuhan, itu Tuhan Yesus. Wah, Petrus kaget. Kenapa kok kaget? Karena Petrus bercampur bingung, malu, menyesal, dan macam-macam yang ada berkecamuk di hatinya Petrus. Karena kan sudah menyangkal. Nah, Petrus pasti mikir, nanti kalau ketemu sama Tuhan Yesus kayak apa ya? Betul kan? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya pernah melakukan sebuah kesalahan kepada seseorang, kalau kita ketemu dengan orang itu atau akan ketemu dengan orang itu, bagaimana? Saya berani memastikan kita pasti salah tingkah, bingung, loh ya, karena kita punya salah. Hanya maaf, orang yang tidak punya hati, yang tidak akan salah tingkah. Karena apa? Ya, kalau dalam istilah Surabaya bilang dablek, tahu dablek? Dablek itu mentalnya sudah tidak ada rasa apa-apa. Jadi mau ketemu sama orang yang dia lakukan kesalahan, dia tidak rasa apa-apa. Emangnya gue pikirin, cuek-cuek aja. Tapi kalau saya nggak bisa tuh. Kalau saya sudah pernah lakukan kesalahan kepada seseorang, saya belum pernah ketemu setelah melakukan kesalahan. Waktu mau ketemu tuh rasanya kayak gak enak, kelincutan, bingung, dan sebagainya. Nah, Petrus begitu. Dia waktu menangkap ikan itu tidak pakai baju. Begitu Yohanes bilang, itu guru, itu Tuhan, langsung pakai baju. Setelah pakai baju, bukan perahunya didorong untuk didayung menuju ke tepi, tetapi enggak, Petrus langsung terjun. Nah, ini kan tidak pakai baju biasanya siap untuk terjun.
Ini pakai baju, malah setelah pakai baju malah terjun. Nah itu Petrus. Ya, nah itu dalam peristiwa itu Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan yang kita baca tadi muncul 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Oke, nah sekarang kita akan baca. 2 kata kasih yang dipakai di ayat-ayat yang baru kita baca. Yang pertama adalah kasih agape atau agapao dalam bahasa Yunani ya. Kasih agape atau agapao itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang total, totalitas. Kasih yang siap berkorban. Kasih yang berdasarkan komitmen dan bukan karena perasaan atau emosi. Itu kasih agape. Saya ulang ya, kasih agape kasih yang tanpa syarat. Kasih yang total, totalitas. Kasih yang siap rela berkorban. Kasih yang berdasarkan komitmen dan bukan karena emosi atau perasaan. Itu kasih agape. Nah, kata kasih yang dipakai yang kedua dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, kata kasih yang dipakai yang kedua adalah kata kasih philia atau phileo. Ya, philia atau phileo. Philia adalah kasih yang bersifat persahabatan. Hangat, akrab. Namanya sahabat kan pasti akrab, so. Ya, sering ngobrol bareng, sering pergi bareng dan sebagainya. Akrab, ya, hangat hubungannya. Kasih philia atau phileo ini melibatkan emosi, perasaan, dan sifatnya personal. Personal itu maksudnya pribadi antara yang satu dengan yang satunya. Misalkan saya bersahabat dengan Ferry, maka ini melibatkan 2 pribadi antara saya dengan Ferry. Melibatkan perasaan. Perasaan saya kepada Ferry, perasaan Ferry kepada saya sebagai sahabat. Melibatkan perasaan. Jadi beda saudara. Kalau kasih agape, kasih yang tanpa syarat, totalitas, siap berkorban, berdasarkan komitmen dan bukan karena emosi atau perasaan. Sementara kasih philia atau phileo itu bersifat persahabatan. Kasih yang akrab, hangat, dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Karena apa? Melibatkan perasaan atau emosional. Oke, nah sekarang kita akan masuk. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus yang tadi kita baca, di pertanyaan yang pertama dan kedua, ketika Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata dalam bahasa aslinya digunakan memakai kata kasih agape. Agape. Ya, jadi kalau dalam bahasa aslinya itu bukan kasih philia, tapi kasih agape. Sehingga kalau saya pakai kalimatnya ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kira-kira gitu. Ya, mengasihi aku dengan kasih agape. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Di pertanyaan yang ketiga, barulah Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi kali ini bukan dengan kasih agape, tetapi mengasihi aku dengan kasih philia atau phileo. Jadi beda saudara. Ternyata 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus, tidak semuanya sama. Kalau Indonesia sama, tapi dalam bahasa asli nggak sama. Ini yang saya ngajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, yuk belajar supaya kita tambah mengerti firman, tambah kita tahu hal-hal yang indah, makna-makna yang indah dalam firman yang kita belajar. Pertanyaan pertama dan kedua memang betul pakai kata kasih agape. Tapi di pertanyaan yang ketiga ternyata waktu Tuhan tanya bukan kasih agape lagi. Tapi Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih philia atau phileo? Nah, jawaban Simon Petrus ketiga-tiganya, Simon Petrus kan menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, dalam bahasa Indonesia memang seperti itu ya. Ternyata dalam bahasa aslinya ketiga-tiga jawaban Simon Petrus itu sama, menggunakan kata kasih philia atau phileo. Nah ini kalau Bapak Ibu mulai renungkan ya,
kita mulai berpikir, loh, di kali pertanyaan pertama Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kan Tuhan tanyanya begitu. Seharusnya kalau Simon Petrus menjawab, ya aku mengasihi engkau, harusnya jawabnya, ya Tuhan aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Tanya dengan kasih agape kok, ya kan? Tapi jawaban Simon Petrus enggak, aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Pertanyaan yang kedua sama, Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kembali Simon Petrus berkata dan menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Jadi dua kali atas pertanyaan Tuhan Yesus pertama dan kedua, pertanyaan Tuhan Yesus pakai kasih agape, jawabannya Simon Petrus pakai kasih philia. Kali yang kedua juga sama. Mengapa demikian? Rupanya Simon Petrus sudah mulai sadar. Kan Bapak Ibu tahu, Simon Petrus ini orang yang paling cepat ngomong. Itu Simon Petrus. Betul ya? Waktu Tuhan bilang, wah nanti kamu akan tergoncang imanmu. Karena Tuhan bilang, anak manusia akan diserahkan, aku akan ditangkap, aku akan disalibkan. Lalu Tuhan bilang, nanti pada peristiwa itu kamu semua murid-muridku akan tergoncang iman. Petrus dengan lantang berkata, Tuhan, sekalipun semua yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali takkan meninggalkan engkau. Ada kata sekali-kali. Luar biasa. Nekat yuk, kendel wong iso. Langsung ngomong, langsung spontanitas. Ini tipe sanguin. Ya, karakter manusia itu ada 4 karakter. Sanguin, kolerik, flegmatis, dan melankolis. Saya nggak belajar tentang hal itu saja ya, cuma sedikit saja saya sampaikan. Jadi sanguin ini tipe orang seperti itu, gampang ngomong, gampang janji. Kalau ngomong, cespleng, spontanitas. Itu Petrus. Dan memang kalau Bapak Ibu baca ikuti kisah perjalanan Petrus bersama Tuhan Yesus, kan murid yang paling banyak ngomong sama Yesus. Petrus, yang lain jarang. Andreas, Yohanes, ada tapi sesekali. Petrus ini paling akeh ngomong. Katanya kalau dalam bahasa Belanda itu tevecot. Tahu siapa tevecot? Tevecot itu artinya kakian nyocot. Itu paling banyak ngomong tuh Petrus. Wah, aku sekali-kali takkan meninggalkan engkau, sekalipun yang lain meninggalkan engkau. Sudah ngomong gitu. Di kali yang berikutnya Tuhan bilang, ya nanti sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tuhan ngomong gitu sama Petrus. Ya, Petrus ngomong apa? Tuhan, sekalipun aku harus mati, aku takkan meninggalkan engkau. Mana buktinya? Menyangkal disertai sumpah, dan mengutuk. Kalau Bapak Ibu menjadi Tuhan Yesus, kira-kira apa yang kita akan rasakan di hati kita atau kita ucapkan? Kamu ini kakean nyocot, kakean ngomong, ya, omonganmu tinggi, omonganmu selangit. Buktinya orang-orang. Saya ingat sebuah iklan misalnya, kami memberi bukti dan bukan janji. Tapi manusia zaman sekarang, kami memberi janji dan bukan bukti. Ya, jadi manusia zaman sekarang paling gampang berjanji juga. Kalau janji cuap-cuap itu paling gampang. Tapi buktinya, loh, aku kan cuma ngomong. Masa kamu gitu aja ambil hati? Aku cuma ngomong. Loh, berarti omongannya ini dianggap apa? So? Ada orang-orang seperti itu. Nah, kita umat Tuhan nggak boleh seperti itu. Tuhan bilang jaga kata-kata kita. Dengan kata-kata kita bisa dihukum, tapi dengan kata-kata kita bisa didengarkan. Mari hati-hati waspada dengan kata-kata. Dengan lidah kata-kata kita bisa memuliakan Tuhan, tapi dengan lidah kata-kata kita bisa mengutuk. Pilihan ada pada kita. Jangan sembarang berkata-kata. Oke, nah kita kembali. Nah, jadi jawaban Simon Petrus, ternyata Simon menunjukkan bahwa Simon Petrus ini sudah mulai sadar dan bertobat. Dia tidak berani lagi menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih agape, tidak berani. Kalau dulu sebelum menyangkal, mungkin sih jawaban Simon Petrus akan seperti itu.
Aku mengasihi engkau Tuhan dengan kasih agape. Kan cuma memberi janji, bukan bukti. Tapi ketika peristiwa menyangkal terjadi, itu satu tamparan, ya, satu tamparan buat Simon Petrus. Malu, rasa bersalah, dan yang lain ada dalam hati dan hidupnya. Apalagi waktu ayam berkokok itu, salah satu Alkitab itu mencatat Tuhan Yesus noleh. Waduh, lebih tertempel lagi, saudara ya. Tuhan mulai melihat ke Simon Petrus yang habis menyangkal 3 kali, so isin, yaitu tefil cocok, nggak ada bukti. Nah, itulah sebabnya di kali pertanyaan pertama dan kedua, Simon Petrus hanya berani menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih filia, yang mutu kualitasnya lebih rendah. Karena kalau kasih agape itu kasih yang mutu kualitasnya paling tinggi. Siap berkorban, kasih totalitas, kasih tanpa syarat. Simon Petrus mikir, mateng. Nek aku jawab agape, iya nek aku iso nempati. Nek gak iso, malu aku. Kemarin wis bikin malu menyangkal, lagi mosok bikin malu lagi. Isin rek, isin. Nggak berani. Ya, oke, kita mulai nangkep sekarang. Di pertanyaan kali ketiga, Tuhan Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Nah, ini yang aneh. Pertanyaan pertama, kedua, Tuhan Yesus bertanya tentang apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape. Tapi kenapa di kali pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus malah berkata, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia atau filio? Ya. Tapi justru pertanyaan ini yang paling menyentuh dan mengena kepada Petrus. Sehingga Alkitab berkata, maka sedihlah hati Petrus. Hati Petrus sedih karena 2. Yang pertama, Petrus sedih karena Tuhan tanya sampai 3 kali. Ya kan, kalau Bapak Ibu Saudara ditanya ya sama pasangannya, ya, yang puasa jangan dulu ya. Nah, enak kalau panggilan seperti itu, ya. Yang atau beb atau apalah terserah, ya. Apakah kamu mengasihi aku? Oh, so pasti. Ya. Oke, pastilah. Belalah dadaku. Wah, ada gitu. Belah dada lah operasi jantung. Nah, ngomongnya selalu gitu, ya. Lalu kali kedua tanya, beb, apakah kamu mengasihi aku? Kasih aku wis ngomong, kopimu gak krungu kan? Ya, mulai untuk jengkel. Kali ketiga, sekali lagi aku tanya, yang beb, apakah kamu mengasihi aku? Saya percaya Bapak Ibu yang ditanya seperti itu pasti rasanya gimana? Waduh, tanya lah kok bolak-balik. Sekali loh lah cukup tuh. Tapi enggak, Tuhan Yesus ternyata bertanya sampai 3 kali. Ya, yang lalu juga saya sudah sampaikan itu sesuai dengan tingkat penyangkalan yang dilakukan Petrus sampai berapa? Nanti kita akan lihat tentang ya. Nah, jadi waktu Tuhan tanya di kali yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio, diturunkan dengan tujuan apa? Kasih yang Tuhan tanyakan itu adalah jawaban kasih yang diberikan oleh Simon Petrus. Kan di kali pertama, kali kedua Simon Petrus bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Kali kedua juga sama, aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Kali yang ketiga Tuhan giliran tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio? Dengan kata lain, kalau saya pakai bahasa yang lebih mudah, Simon, apakah engkau benar-benar mengasihi aku dengan kasih yang engkau bilang sanggup berikan kepadaku? Kira-kira gitu ya. Kan pertanyaan kedua, pertama dan kedua kan, aku akan mengasihi engkau dengan kasih filio. Nah, kali ketiga Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio? Dengan kata lain, Tuhan tidak tanya, ya, dengan bahasa yang lebih jelas, Simon, apakah engkau benar-benar mengasihi aku dengan kasih yang engkau sanggup berikan kepadaku, yaitu kasih filio. Ini satu tempelan buat Simon Petrus. Tuhan sampai menurunkan mutu kasih yang Tuhan tanyakan sesuai dengan jawaban Simon Petrus sebelumnya. Ya, karena apa?
Karena rupanya Tuhan ingin sungguh-sungguh memulihkan Simon Petrus. Oke, nah sekarang kita akan masuk ya di maknanya, sebenarnya maknanya ini penutup. Apa makna dari ayat-ayat yang baru kita baca ini? Maknanya apa? Ya, tadi pertanyaan Tuhan Yesus sampai 3 kali dengan kata kasih yang berbeda di ketiga. Jawaban Simon Petrus juga sampai 3 kali, di kali yang ketiga disertai dengan hati yang sedih. Makna yang pertama, pemulihan yang Tuhan kerjakan itu selalu tuntas. Pemulihan yang Tuhan kerjakan itu selalu tuntas. Simon Petrus menyangkal sampai 3 kali, bahkan disertai sumpah dan mutu. Di kali kedua dan kali ketiga. Dan Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Sesuai dengan jumlah Simon Petrus menyangkal. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin memulihkan Simon Petrus secara total, secara menyeluruh, secara tuntas. Kalau pemulihan manusia itu seringkali tidak tuntas. Mengapa? Karena manusia itu terbatas. Contoh pemulihan kesehatan itu biasanya sulit untuk tuntas. Orang yang pernah sakit sesuatu ya, sakit lambung misalkan, nah itu kalau sembuh ya kalau lambungnya pernah sakit lambung yang cukup akut, itu sembuhnya biasanya nggak bisa tuntas, nggak bisa. Lambungnya itu sudah ciri, tahu ciri ya? Ciri itu maksudnya apa ya? Ya agak cacat gitu loh, nggak bisa tuntas seperti kayak yang dulu awal, nggak bisa. Ciri. Ya. Nah itu gitu. Manusia kalau memulihkan sesuatu itu tidak pernah bisa tuntas, karena manusia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan memulihkan, pemulihan Tuhan itu selalu total, selalu tuntas, seperti yang Tuhan kerjakan kepada Simon Petrus. Itulah sebabnya Tuhan bertanya sampai 3 kali. Jadi bukan kebetulan ya, tanya sampai 3 kali bukan kebetulan, karena memang Tuhan ingin pulihkan Simon Petrus secara tuntas. Dan memang kasih menjadi dasar dari pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Dasarnya itu kasih. Kalau dikata waktu itu Tuhan tanya gini, Mon, apa kamu kok gagal? Pasti jawabannya beda. Simon Petrus mungkin akan tertuduh malu. Karena apa? Dipermalukan. Tuhan tanya, loh kok kamu kok gagal? Apalagi kalau Tuhan tanya gini, jarimu, nah sebagai bahasa Surabaya, jarimu setia sampai mati. Buktinya jekek ngomong dong. Waduh, Simon Petrus terpuruk betul-betul. Nggak akan terjadi pemulihan. Betul ya? Tapi Tuhan nggak tanya kenapa kau gagal. Kenapa engkau sampai menyangkal 3 kali? Nggak. Tuhan tanya apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali. Pemulihan didasari kasih, pemulihan secara total. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu menerima kasih yang bertumbuh. Kasih yang bertumbuh. Mengapa saya katakan Tuhan menerima kasih yang bertumbuh? Kan kerinduan Tuhan, Simon Petrus mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Tapi Simon Petrus tidak berani ngomong, aku mengasihi engkau dengan kasih agape, tidak berani. Karena sudah sadar, sudah tobat, ya tidak berani ngomong. Di kali ketiga Tuhan turunkan, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filial? Jadi kasih Tuhan itu kasih, ya, yang Tuhan menerima kasih yang bertumbuh. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbatas, belum kasih agape. Oke, tidak masalah. Karena memang perjalanan kita mengiring Tuhan itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Kita ini belum sempurna. Bahkan kalau mau jujur, kita masih jauh dari sempurna. Siapa orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Kalau mau jujur, tidak ada. Alkitab berkata Roma pasal 3, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu pun tidak ada yang benar. Itu Roma pasal 3 ayat 10, ayat 23 berkata demikian. Tidak ada yang benar. Jadi kalau ada orang bilang, aku ini orang paling api dan paling benar, itu bohong.
Karena firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang benar. Buktinya tokoh Alkitab aja loh. Yang hebat-hebat bapaknya orang percaya, Abraham. Orang yang hatinya diakui Alkitab berkenan di hati Tuhan, Daud. Pernah salah apa enggak Daud? Oh, pernah. Kesalahan Abraham, banyak. Waktu Sarah sama Abraham masuk ke Mesir, ditanya, lu siapa dia? Abraham bilang, dia itu bukan istriku, dia itu adikku. Nipu, karena Sarah memang cantik, ya. Wow, itu si Raja Mesir langsung terpikat, waduh, tak ambil ya jadi istriku, karena kan kamu bilang adik. Nah ini kan bohong, Jadi punya istri cantik itu juga risiko, Punya istri elek lebih risiko lagi. Ya, ini cuma guyon aja, ya, supaya nggak ngantuk, nggak tegang itu, ya. Karena dari tadi saya kok semua mencicil ke saya, Ini mencicil ini memang benar-benar konsentrasi atau jangan-jangan merenung ke sana, Nah, saya khawatirnya begitu. Oke, kembali, ya. Jadi Tuhan Yesus siap menerima kasih yang bertumbuh. Karena Tuhan sadar, ketika kita mengiring Tuhan, itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Tidak langsung sempurna, tidak ada yang sempurna, tapi bertumbuh. Setahap demi setahap, step by step, menuju kepada semakin benar, semakin baik, semakin mulia, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin berkenan di hati Tuhan, semakin menuju kesempurnaan. Tapi belum sempurna, belum. Itu proses pertumbuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kasih hendaknya menjadi dasar dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi, kasih hendaknya atau seharusnya menjadi dasar dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Waktu Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan tidak mengawali dengan pertanyaan begini, Simon Petrus, mampumu apa? Bisamu apa? Kalau kita gereja Tuhan kan seringkali tanyaannya begitu ya. Mampumu apa? Oh Pak, saya bisa nyanyi. Oh Pak, saya bisa ini. Betul ya Sobri? Betul ya? Kan seperti itu. Ditanya mampunya apa? Talentanya apa? Mampunya apa? Bisanya apa? Nah itu menjadi dasar perekrutan. Direkrut jadi ini, direkrut jadi ini. Betul apa betul itu? Loh iya kan? Tapi Tuhan tidak tanya gitu ya. Tuhan tidak tanya sama Simon Petrus, terus mampumu apa? Bisamu apa? Enggak. Ini bedanya Tuhan Yesus sama manusia. Kalau manusia tanyanya mampumu bisa apa? Bisamu apa? Mampumu apa? Ini bojo ya gitu. Mampumu apa? Bisa masak, bisa masak apa? Masak air. Ya. Oh bisa lagi tambah masak apa? Super mie. Karena super mie gampang ini cemplung. Aku ya bisa Saya ini orang pada tidak bisa masak, tapi yang super mie gampang ya tak cemplung bu rasanya ya apa bumbu tak campur ya, wes kan gampang. Tapi kalau yang lain tunggu dulu nah, memang tidak bisa masak, cuma bisanya makan ya. Nah kebetulan nanti ada makanan kita makan ya. Nah itu ya, sampai mana ya kok lari kalau makanan sampai lari ya. Saya ingin oh iya mampunya apa ya, kita tanya mampunya apa ya, cari pasangan gitu, mampunya apa ya? Oh saya mampu kerja keras. Para wanita kan nggak cari pria gitu. Bang, kau punya kemampuan apa Bang? Aku bisa kerja keras, otot kawat, banong besi. Tahu sih, besi itu besi ya nggak tahu ya. Wih luar biasa, $6 million men otot kawat banong besi. Ya atau unique woman, ada gitu ya. KB makanannya Superman ada, tapi kita manusia nggak ada Superman. Superman KB ya. Nah, biasanya orang selalu tanya gitu, tapi Tuhan Yesus nggak tanya gitu. Tuhan tanya apakah engkau mengasihi aku? Baru Tuhan kemudian berkata, gembalakanlah domba-domba. Hendaknya kasih menjadi dasar untuk apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Maka sekarang kita bisa mengerti mengapa di 1 Korintus pasal 13 Alkitab berkata, sekalipun engkau mampu apa itu ya, menyerahkan diri untuk dibakar,
berkata-kata dengan semua bahasa manusia, membagi apa yang ada padamu. Ya, itu 1 Korintus pasal 13 ayat 1, 2, 3 kan seperti itu. Bapak Ibu tahu ayat itu? Tidak tahu? Ya wis lewat. Ya, itu kan ayat yang terkenal kan? Sekalipun kau mampu berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun kau menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, sekalipun kau membagi-bagi apapun yang ada padamu, ini tindakan ini hebat gak sih? Membagi-bagi apa yang ada pada kita. Hebat. Di mata manusia, sosial orang ini, amalnya tinggi. Menyerahkan tubuh untuk dibakar, dahsyat men, luar biasa. Sopo sih mau menyerahkan tubuh untuk dibakar? Loh, kamu yang mati ya mati dewe, aku gak gelem melok. Betul apa betul sih? Lah kok menyerahkan tubuh untuk dibakar, ngapain? Emangnya lu siapa? Gue siapa? Sorry yo. Tadi 1 Korintus 13 berkata, sekalipun engkau mampu lakukan itu semua, engkau sudah lakukan semua. Tapi kalau tidak didasari kasih, semuanya itu kosong. Seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang kekerinci. Maka sekarang kita paham ya, kenapa kok Korintus 13 itu berkata demikian. Saya jadi paham, jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, membuat kita tuh semakin ngerti. Oh, ternyata benar ya. Apapun yang harus kita lakukan untuk Tuhan, yang kita rindu mau lakukan untuk Tuhan, seharusnya itu didasari dengan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, nanti soal kemampuan, keahlian, kecakapan, kesanggupan, Tuhan sanggup berikan. Ya tadi pagi di video saya ulos ya. Saya ini dulu orang paling tidak bisa ngomong. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya, mosok dan khotbah isu ini sampai lewat jam. Ya, kok akhirnya ngomong gak mandek-mandek. Dulu saya kan tidak bisa ngomong. Bisu sih enggak, ya. Tapi kalau ngomong tuh gagap dan gugup. Nah, salah satu yang mungkin tahu itu Budiono, Pak Budiono. Itu yang tahu saya waktu saya remaja. Jadi tidak berani ngomong, karena kalau ngomong bisa aku mau. Nah gitu. Nah kalau khotbah ya tidak mungkin, sudah dengar khotbah saya. Nah, mari ini jam biru, ngetek waktu nih, ya toh. Nah, saya cuma bilang kalau Tuhan memang suruh, ya wes, coba, gitu, ya awalnya gitu ya. Tapi sekarang kok jadi rotok akhir ngomong, ya. Tapi tidak apa-apa ya. Ngomong kebenaran firman, tak ngomong alur hidup enggak, ya saya tak mau ngomong alur, saya ngomong bagi firman kebenaran supaya mendewasakan iman rohani kita. Ya nyanyi, aduh buru-buru, dulu saya nyanyi dicari motif nggak ketemu. Boleh mi fa sol la si do, saya main kayak Pak Juki bingung di kolek kok ketemu kabeh. Suara ini bukan suara boleh mi fa sol la si do, C D E F, enggak suara itu nggak tahu 7,5 atau 8,5. Malah dicari di keyboard di musik nggak ketemu. Jadi saya dulu sadar diri karena memang suaranya kayak gitu, sebenarnya nyanyi pelan, gak wani bater. Tapi di dalam itu sih ada orang sinkron di sebelah saya ngomong gitu, kamu nek nyanyi kok suaramu aneh. Saya bilang iya memang aku gak bisa nyanyi. Tapi sekarang udah lumayan so. Iya kan, sudah dengar suara saya kan udah lumayan, bukan sombong ya, tapi sedikit berbangga diri. Ya sekarang suara udah lumayan ya, walaupun tidak siami tidak bagus-bagus sama, tapi paling tidak miring gitu ya. Bisa didengar, bisa cocok. Nah itu timbul karena apa? Saya rindu, saya belajar untuk mengasihi Tuhan. Kemampuan, kecakapan, skill itu Tuhan bisa tambahkan. Seharusnya ketika kita akan melakukan sesuatu untuk Tuhan, dasarnya itu adalah kasih. Itu akan membuat kita menjadi satu sosok yang siap untuk dipakai Tuhan dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasih Tuhan itu kasih yang memulihkan. Seperti Tuhan pulihkan hidup Petrus, saya percaya Tuhan juga sanggup pulihkan hidup kita dengan sempurna. Mari pelayan Tuhan, pelayan mimbar, pelayan perjamuan khusus maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita responi firman Tuhan yang sudah kita terima. Silakan pelayan perjamuan khusus. Salah satu pujian kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan. Tuhan mengasihi kita lebih dulu.
Dia baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagi Kau selalu ada. kau ada di setiap jalanku. Hati
Tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, bahwa sungguh kasih Tuhan sungguh besar, dahsyat dan ajaib. Kasih yang tidak pernah menyerah, itulah kasih Tuhan, kasih agape. Dan kasih Tuhan yang ajaib itu sanggup memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan perbuatan kami, baik lewat perkataan ucapan kami, ataupun pikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami percaya ketika kami sungguh memohon pengampunan-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini sungguh meneguhkan iman kami, membawa kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin lebih lagi belajar untuk mengasihi Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan dan guru. Silakan Bu Esther. Kita akan katakan lewat satu pujian. Nanti Bapak Ibu Saudara sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, silakan bangkit berdiri. Bisa dipersiapkan, dibuka, dibaca ayat firman yang ada di hosti. Kiranya boleh jadi rema. Kau terlalu tinggal, cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Buktikan kau telah buktikan cinta.
sepanjang umur hidup kami akan terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi dan melayakkan setiap kami umat-umat Tuhan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang mengingatkan setiap kita akan kasih Tuhan yang dahsyat, besar dan ajaib. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya. Dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur.
kekuatan yang baru sudah mengalir atas kami. Kasih kuasa Tuhan semakin bekerja dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kehidupan yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkat-berkat-Mu dicurahkan atas kami Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa umat-Mu semakin dekat dan mengasihi Engkau. Kami berdoa buat teman-teman sinar kami yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini, biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Berdoa untuk Ibu Rika dan keluarga, di mana adik yang dicintai Ibu Evi telah dipanggil pulang oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu. Berdoa untuk Ibu Chandra, salah satu guru sekolah minggu Rio, yang suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami berdoa buat saudara seiman kami yang anggota keluarganya dipanggil pulang oleh Tuhan. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, biarlah penghiburan yang dari surga limpah, sehingga mereka tidak berlalu dalam duka cita yang mendalam, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktu, termasuk hari kematian. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Memberkati juga Bapak Ibu Matius Sutrisno yang menyediakan berkat buat teman-teman seiman. Tuhan balas berlipat-kali. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.